Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa baru. Dalam kesempatan ini, saya Budi Kurniawan ingin memberikan informasi terkait tentang apa itu fisika material, lalu kemudian apa saja yang menjadi domain riset fisika material, bagaimanakah profil dosennya, serta bagaimana prospek lulusannya. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memperkenalkan tentang apa itu ilmu fisika material. Fisika material memiliki 5 domain. Yang pertama adalah berkaitan dengan structure, kemudian yang kedua properties, yang ketiga performance, yang keempat processing, dan yang kelima characterization. Kita akan coba bahas satu persatu. Untuk struktur, di sini kita bisa mengamati struktur dari material, mulai dari macrostructure, microstructure, substructure, crystal structure, hingga ke atomic structure. Bagaimanakah dengan sifat dari material ini? Ini yang menjadi menarik karena kita akan mengelaborasi berbagai macam sifat fisika. Di antaranya adalah sifat mekaniknya, sifat listriknya, sifat magnetnya, sifat termalnya, sifat optiknya, dan paduan dari berbagai macam sifat seperti misalnya thermoelektrik, magnetoresistan, magnetocaloric effect, magnetostriction, multiferroic, dan berbagai macam sifat-sifat fisika lainnya yang menarik. Ini adalah contoh dari aplikasi material penyerap gelombang mikro. Pesawat stealth dan kapal laut di sini tubuhnya itu dilapisi oleh bahan yang memiliki sifat mengabsorpsi gelombang mikro sehingga tidak bisa dideteksi oleh radar. Bagaimanakah processing untuk membuat material? Ada berbagai macam cara untuk memproses suatu material. Misalkan dengan melting, kemudian powder, lalu kemudian pembuatan thin film, thick film, kemudian juga single kristal, dan berbagai macam bentuk material lainnya. Ini adalah proses yang menggambarkan bagaimana hubungan keterkaitan antara aspek eksperimental dan pembahasan secara teoretiknya. Di sini digambarkan bagaimana kita menyiapkan material dengan berbagai macam metode, yaitu dengan melting dibandingkan dengan mechanical alloying. Ball mill adalah alat yang dipergunakan untuk memadukan bahan-bahan dasar pembuat sampel. Jadi ball mill ini seperti halnya kalau kita mau menggerus makanan, contoh dari gado-gado gitu ya. Nah, ini adalah ball mill ya. Kemudian produk dari material bisa berbentuk polimer, kemudian keramik, kemudian komposit, kemudian logam dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kegiatan riset and development dari fisika material ini? Wah, ini sangat banyak sekali ya. Jadi adik-adik bisa melakukan riset untuk bidang nanoparticle technology, riset untuk nanomagnetic material, riset untuk material absorber yang tadi sudah kita bahas, kemudian riset untuk nanopolymer technology, kemudian riset untuk conductive polymer, dan juga riset advanced material polymer. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk dari kegiatan riset and development di bidang fisika material ini. Ini contoh bagaimana kita bisa membahas bentuk dari material yang kasat mata, kemudian kita eksplorasi ke dalamnya, dan juga bisa eksplorasi untuk yang lebih dalam lagi. Ini adalah contoh bagaimana peran nanoteknologi untuk bidang make up. Adik-adik mahasiswa baru, yang berikutnya adalah tentang karakterisasi. Contoh yang diberikan di sini adalah penggunaan mikroskop elektron. Pada gambar pada bagian kanan atas kita dapat melihat ada di situ seperti penggaris yang di situ tertera 150 nanometer. Jadi panjang penggaris itu setara dengan ukuran 150 nanometer. Wow, kecil sekali. Namun kalau kita lihat di bawahnya ternyata ukurannya menjadi lebih kecil lagi, yaitu 2,7 nanometer. Sehingga dengan alat ini kita bisa mengeksplorasi benda yang sangat kecil. Untuk mikrostruktur, kita lihat di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang nanocomposite, kemudian microcrystalline dan nanocrystalline. Selain itu, kita juga bisa mempelajari tentang transformasi fasa material.
Fenomena apa yang terjadi ketika suatu material berubah wujudnya, berubah bentuknya, dan ini menjadi sangat menarik. Adik sekalian, berikutnya adalah profil dosen ilmu material. Yang pertama adalah Profesor Dr. A.G. Harsono. Kemudian di sini Dr. Bambang Sugiono dan Dr. Azwar Manap. Kemudian Dr. Cuk Imawan dan Dr. Ariadna L. Yuwono. Kemudian Dr. Budi Kurniawan, saya sendiri, dan Dr. Dede Juhana. Kemudian Dr. Pipi Fauzia dan Dr. Anawati. Dr. Jati Handoko, Dr. Nureli, dan Dr. Arif Sudarmaji masing-masing sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Bagaimanakah prospek lulusannya? Future prospect for material physics graduated student adalah di industri kimia, industri polimer, industri pigmen, industri keramik, industri logam, industri tekstil, industri cat, dan lain sebagainya. Bagaimanakah future prospeknya? Alumni fisika material bisa bekerja di bidang manufaktur, di bidang services, bidang pendidikan, consultant, private company, government, dan lain sebagainya. Let's choose material physics, it would not be a mistake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.